Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mu'minin wa zumratul muslimin ayuhal khudur, hadirin sininna iya manang yang saya hormati. Topik kita pada subuh ini adalah menyegerakan taubat sebelum kematian. Kenapa ini penting? Dari sekian banyaknya mubalik, inilah topik penentu kehidupan kita. Dua kondisi pra kematian. Ada orang mengalami husnul khotimah, mati dalam kebaikan. Ada sebaliknya, su'ul khotimah, mati dalam keburukan. Semua orang menginginkan kematiannya itu adalah husnul khotimah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan namanya kematian. Tidak seorang pun di muka bumi ini tidak merasakan namanya kematian. Laki-laki, perempuan mati, anak-anak, pemuda, orang tua mati, bencong calabai kote mati, janda-janda pirang mati, dokter mati, polisi mati, guru mati, ustaz biasanya belakangan. Begitu takutnya namanya kematian, Pak. Beberapa nabi dan rasul sulit tidur karena pernah melakukan kesalahan. Nabi Adam alaihi salam begitu dikirim ke bumi ini, 300 tahun beliau tobat. 300 tahun, bukan 3 tahun, bukan 30 tahun, 300 tahun membaca. Qala Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. 300 tahun dibaca itu baru turun tobatnya. Luar biasa, Pak. Kenapa? Nabi Adam ini orang yang paling tertinggi di bumi. Tuluhu sittuna zira'an, 60 hasta, lebih tinggi daripada pohon kelapa. Saya melihat kuburannya istrinya, besarnya kuburannya istrinya, satu kuburan sebesar lapangan sepak bola besarnya. Pede lawi, zaman berubah zaman ke zaman berikutnya, pede pancek diri tahu. Ini Adam pernah melakukan kesalahan besar ketika Allah bertitah, uskun anta wa zawjukal jannah, silakan tinggal engkau di dalam surga, tapi ingat jangan mendekati pohon ini. Beliau bukan saja mendekati, tetapi buahnya pun disantap. Nabi berikutnya sulit tidur disebabkan karena pernah berbuat khilaf. Inilah orang yang paling terlama hidup, namanya Nabi Nuh. 1200 tahun usianya, Pak. Baik, agak model ya kalau 1200. 100 tahun saja nenek kita hidup, maka tahu-tahu
Nah ini 1200 tahun, 950 tahun digunakan untuk berdakwah, lailan wa naharan, siang hari siang malam. Berapa jumlah pengikutnya? Cuma 70 orang. Dena sinrere reso ina hasilnya lebih besar ini ya reso, sedikit penghasilan. Akhirnya Nuh marah, berdoa, terekam oleh Al-Quran, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Buang, kalau begini sulitnya menasehati orang, selama 950 tahun saya berdakwah cuma 70 orang beriman, lebih baik hancurkan semua orang. Coba Pak doanya nih, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, semua orang-orang durhaka di muka bumi ini, sinin atau dosa, ya Allah musnahkan semua. Baik, masa Nabi mendoakan umatnya orang-orang berdosa supaya ditamatkan riwayatnya? Nabi nengi tuki watwiro ay mati tuni kapang. Apa yang terjadi? Kata Allah, baik, saya akan musnahkan semua penghuni bumi ini, orang yang durhaka, orang-orang yang bermaksiat. Jadi bagaimana ini umatku yang beriman? Gampang, saya selamatkan melalui perahu. Bayangkan Pak, Nabi Nuh mendoakan semua orang yang berdosa mati. Hadirin sekalian, makanya bertobat Nabi Nuh. Tobatnya itu paling terkenal ini di dalam Al-Quran surah Hud. Nah, apa doanya Nabi Nuh? Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun. Ya Allah, sebenarnya aku bermohon kepadamu tidak mengetahui, jikalau tidak boleh mendoakan orang-orang supaya dimatikan. Wa illa taghfirli, seandainya engkau tidak mengampuni dosaku, wa tarhamni, engkau tidak mengasihani aku minal khosirin, akulah orang yang termasuk paling rugi. Bayangkan Pak, tobatnya Nabi Nuh, tobatnya Nabi Adam, tobatnya Nabi Ibrahim karena pernah berbohong 3 kali. Nabi saja, saya ulangi, Nabi saja Pak pernah berbuat kesalahan, sulitnya tidur. Makanya mereka beliau-beliau itu tidak pernah berhenti namanya bertobat. Nabi Musa pun demikian. Nabi Musa ini kesalahannya Pak, fawakazahu Musa, berkelahi umatnya Musa dengan anggotanya Fir'aun. Umatnya Nabi Musa berkata, tolonglah aku wahai Rasul Musa. Tiba-tiba ketika berkelahi ini, Nabi Musa mendekati itu anggotanya Fir'aun, diangkat, ditinju, ada yang menyebutkan 40 meter terlempar. Fawakazahu Musa, seketika itu mati. Masa Nabi membunuh? Nah, lagi-lagi Nabi Musa merasa berdosa, makanya doanya itu, doa tobatnya itu Musa, Rabbi inni zalamtu nafsi, ya Allah, aku telah berbuat aniaya terhadap diriku. Artinya, faghfirli, ampunilah dosaku atas kekeliruanku. Bertobat. Apa kesimpulannya Bapak sekalian dalam prolog ini? Bahwa ternyata tidak ada seorang pun manusia tidak pernah berbuat salah, kecuali satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul diberikan jaminan amalmu sudah diterima, dosamu seandainya ada dosamu, aku sudah ampuni. Siapa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beliau tidak pernah berhenti bertobat,
70 kali sampai 100 kali dalam sehari, padahal tidak punya dosa. Kita di sini Buki Baruga tiap hari ada dosa, tapi sulitnya untuk mohon ampun. Bapak-bapak, ibu sekalian, saya sering melihat dengan mata kepala saya, Pak, orang yang sakaratil maut. Sering sekali saya diundang untuk membacakan orang-orang yang sakaratil maut. Ternyata, Pak, apas ma yanfauka fis sigori wa yanfauka fil kibari, apa yang pernah kita lakukan muncullah di ujung-ujung akhir itu. Banyak sekali, Pak, bentuk-bentuk. Ada, tapi ini saya tidak lihat, cuma langsung guru pesantrenku pernah diundang untuk membacakan Lakinu Mautakum Indal Yasin, orang Betimu. Yasin itu, Pak, tujuannya itu Yasin ketika membacakan itu orang sakaratil maut, kalau mau hidup, ya Allah perbaiki hidupnya kembali, kalau mau meninggal tolong supaya kematiannya itu lancar. Itu tujuannya Yasin. Ini ketika guru saya itu membisikkan kalimat la ilaha illallah, Pak, baca coba la ilaha illallah. Kelakuannya itu orang yang sakaratil maut selalu kasih begini tangannya. Lalu dibisikkan lagi, Pak, la ilaha illallah. Karena ada itu hadisnya, Pak. Man kana akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Pak, la ilaha illallah selalu begini. Setelah begitu meninggal, dipanggillah, mana istrinya, mana anaknya. Anaknya, apa kerjanya bapakmu nak ketika hidup? Pak, pekerjaannya bapakku itu kalau waktu pasar suka sekali pergi makan capi. Makanya Pak selalu tangannya nih suka makan capi. Makanya jangan makan capi. Di tempat yang lain masih guru kami ketika di pesantren melihat langsung salah seorang yang sakaratil maut dibacakan la ilaha illallah. Dari sekian zikir, Pak, inilah zikir yang paling terberat nilainya, bobotnya paling berkualitas, ranking 1. Makanya biar jalan ki la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita naik motor, tiba-tiba ban motor itu masuk ke lubang, taselang, kita kaget, Allahu Akbar. Diangkat itu, Pak, nanti nih, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Diangkat pada hari itu bumi menceritakan dirinya. Kalau kita pernah membaca lapas atau zikir, itulah pemberat, apalagi kalau sengaja memang dari rumah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Aja nata hitungi, ambak bawan nih. Luar biasa, Pak, pemberat. Nah, apa yang terjadi, Pak? Baca la ilaha illallah, kata guru itu orang selalu tunjuk orang. Makanya semua yang ada di sekitar itu takut semua karena selalu tunjuk. Namun yang minta untuk apa kok saya sudah bacakan tunjuk kan? Jamai ini di nala malika mau la ilaha illallah selalu menunjuk. Singkatnya begitu meninggal ini ditanya istrinya, apa pekerjaannya suami ta waktunya hidup? Oh, bapakku itu, Pak, suamiku itu, Pak, pakaian dari kaluku. Apakah bahasa Makassarnya itu pakaian dari kaluku? Suka panjat kelapa. Oh, ini lagi nih. Oh, ini tua ini buahnya. Oh, berarti Bapak sekalian,
apa kelakuan kita itulah yang muncul nanti ketika sakarat. Nah, ini apa kata Nabi? Innallaha yaqbalu, sesungguhnya Allah itu innallaha yaqbalu taubatal abdi, sesungguhnya Allah itu menerima tobatnya hamba malam yugorgir, sebelum di sini kerongkongan ini Pak, sebelum itu nyawa. Jamaah, supaya Bapak tahu, itu nyawa dicabut dari ujung jari Pak, ujung jari kaki. Makanya kalau suatu saat ada orang sakarat, periksa memang itu Pak kakinya dulu. Kalau dingin, sudah tidak ada di sini. Itu naik kentara sekali itu dinginnya Pak, karena tidak ada ruh di situ, naik ke atas. Nah, ini Fir'aun ini ketika ditenggelamkan Allah di Laut Merah masih sempat ngomong Pak. Ini Fir'aun ketika masuk air di hidungnya tidak pernah berhenti natandroi Musa lah sojo lah mati. Ini Fir'aun. Tapi ketika tersiksa ini Fir'aun, barulah tobat. Oh, berarti Fir'aun tobat juga. Tetapi, nah, kita melihat ayat surah Yunus ayat 90. Apa kata Allah? Terekam ucapannya Fir'aun. Amantu annahu la ilaha illallah allazi amanat bihi banu Israil. Tidak ada Tuhan selain Allah, yaitu Tuhannya Bani Israel. Inni minal muslimin, sesungguhnya aku ini berserah diri. Tapi seluruh ulama berkata tobatnya Fir'aun itu tidak diterima. Kenapa? Karena sudah sampai di kerongkongan ini, ucapannya itu Pak, berarti ma'assalamah bagi Fir'aun. Fir'aun meninggal dalam kesia-siaan. Apa yang bisa kita simpulkan Bapak-bapak sekalian? Intinya begini, penentu bahagia buruknya orang ketika menjelang meninggal Pak. Jikalau ada orang bilang, oh kalau penentunya itu tua-tua Pak nanti baru tobat, salah besar. Ini bukan hitungan matematika. Ini kita biasakan supaya muncul nanti di ujung-ujungnya nih, supaya muncul Pak. Makanya kita biasakan. Jangan berkata, saya dengar Ustaz, sholat itu ya sebagai pemberat, sebagai penentu nanti penyelamatan. Matu-atua Pak matu, napakah masam pajak. Waktu mudamu saja tidak bisa, apalagi kalau sudah tua. Oleh karena itu Bapak sekalian, biasakan jangan seperti yang diabadikan ini, banyak sekali orang Pak melakukan kezaliman, tetapi apa yang terjadi, penyesalan besar mereka alami. Hadirin sekalian, bisa tambah sedikit sebelum dialog? Bisa tambahin? Ada yang menarik ini Pak, ada yang menarik. Yang penting ujung-ujungnya itu penentu Bapak melakukan ketaatan, beruntunglah Bapak meskipun dosa sebelumnya. Contoh, ini kisah sudah sering kita dengar, tetapi akhirnya tidak tahu. Bapak tidak tahu, ibu tidak tahu ujung-ujungnya itu kisah. Salah seorang preman, ini kitabnya ini Durratun Nasihin, tidak selamanya itu Israiliyat, tapi ini Rasulullah mengabarkan pernah terjadi di zaman Bani Israel, salah seorang preman Pak pembunuh 99 jiwa. Kita sudah sering dengar, tapi ujung-ujungnya menarik sekali.
Ini 99 orang sudah dibunuh. Hebatnya Pak, kalau rahmat itu masuk, ini rahmat masuk ke relung jiwanya. Kita pergi ke masjid Bukit Baruga ini, kita yang mengejar rahmat. Orang pergi ke Mekah umrah haji mengejar rahmat, tapi ini justru rahmat mengejar orang berdosa. Wah, tidak ada lagi yang paling tertinggi kenikmatan, kebahagiaan seseorang jikalau rahmat itu mengejarnya. Inilah dia Pak pembunuh. Bayangkan 99 orang sudah dibunuh, tiba-tiba itu rahmat masuk. Sadar, mau tobat. Caranya Pak, begitu mau tobat, setiap orang di jalanan ditanya. Begitu ada rahib, ditanya oleh itu rahib. Rahib ini adalah sejenis ulamanya orang-orang Nasrani, ada juga menyebut orang Yahudi. Begitu mendatangi, Pak, masih bisakah diampuni dosaku oleh Tuhan? Kata preman ini karena sudah 99. Kenapa memang? Saya ini pembunuh. Sudah 99 orang saya sudah smackdown. Apa kata itu rahib? Oh, brengsek. Tidak ada lagi. Dihunus lagi padanya Pak. Ditebas. Cukup 100. Tapi itu rahmat tidak pernah berhenti bergerak. Pusing. Makanya cari lagi orang. Tiba-tiba ada orang alim. Wah, ada ulama Pak. Mungkin seperti Songkok ini bukan seperti Imam Bonjol, tapi Imam Benjol, ya. Apa yang terjadi? Ditanya, Pak, masih adakah pintu, masih adakah jalan Tuhan bisa mengampuni dosaku? Kata orang alim itu, apa dosamu? Saya sudah membunuh 100 orang. Apa kata dia? Innallaha Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun. Sebesar apapun dosamu, wahai anak muda, kecil bagi Tuhan. Meskipun seperti banyaknya dosamu itu buih di lautan, kecil itu. Meskipun dosamu setinggi pohon, setinggi dengan gunung Lombok Batang, kecil itu dosamu. Coba saya sarankan, saya menyebut pesantren supaya bisa dipaham. Oh, ada daerah di sana, ada pesantren. Di sanalah berkumpul orang-orang alim. Kamu ke sana meminta petunjuk. Bisa ditangkap ini Pak? Jamaah. Bisa ditangkap? Saya menyebut kata pesantren supaya kita paham. Di sana ada pesantren, berkumpulnya orang-orang alim. Coba kamu ke sana, bagaimana caranya tobat? Ini Pak, relung jiwanya ini selalu terbuka untuk tobat, jalan, bersemangat, karena dosanya banyak sekali. Melangkah menuju ke pesantren, tiba-tiba di tengah perjalanan, ini preman jatuh, mati, meninggal di tengah perjalanan. Turunlah 2 malaikat berselisih. Bayangkan Pak, 2 malaikat ini bertengkar gara-gara ini. Malaikat azab dulu masuk. Oh, tawakui. Ini orang tidak ada kebaikannya sedikit pun, tidak ada amalnya sedikit pun. Makanya tawakui, milikku ini. Turun malaikat rahmat mengatakan, tidak, ini milikku ini. Karena ini orang, siapa saja ujung-ujungnya itu diakhiri dengan tobat, meskipun baru niat. Ini kan baru niat. Tawaku. Wah, bayangkan Pak, 2 malaikat ini berselisih. Tiba-tiba turun malaikat pengadil. Ada yang menyebutkan itu malaikat Gabriel atau Jibril. Sama-sama melaporkan bahwa ini mestinya
milikku ini, karena ini orang sudah 100 orang dibunuh. Yang satunya berkata, ujung-ujungnya itu sudah mau tobat. Apa yang terjadi, Pak? Pusing malaikat. Akhirnya malaikat ini berkata, pengadil, coba ukur. Kalau baru sedikit jalannya dari sini, maksudnya masih jauh ini, masih jauh tempat pesantren, yang mengambil ruhnya adalah malaikat azab. Karena baru sedikit langkahnya. Bisa dipahami, Pak? Bisa dipahami, Pak? Kecuali sudah dekat sini, sudah dekat ini pesantren, berarti langkah kakinya ini untuk pergi bertobat sudah banyak. Diukur, Pak, kisu, diukur. Ternyata meninggalnya itu orang persis di tengah. Ini orang persis di tengah ini, antara ini, ya, antara Pak Bambaing dengan apakah itu? Apa yang terjadi? Kedua malaikat melapor. Di tengahnya, Pak, malaikat Jibril lagi mengatakan, jatuh kemana? Jatuh ke depan. Tapi tanpa soleh dia nale mundri. Coba, Pak, kalau ada tari tambang itu ada garis, dia jatuh ke depan, tapi terpeleset kakinya ke belakang. Tapi itu tadi pertengahan garis, sejengkal ini lehernya, kepala ini melewati itu garis. Bayangkan, Pak, melaporlah ini bahwa dia jatuh persis pertengahan, tapi persis pertengahannya itu lehernya ada sejengkal melewati. Kata Jibril, malaikat rahmat yang mengambil ruhnya nih. Masya Allah, Pak, padahal tidak ada kebaikannya nih. Bisa berujung rahmat, bisa berujung husnul khotimah. Bisa ditangkap ini, Pak? Mau satu lagi? Mau satu lagi? Satu lagi. Salah seorang di kota Madinah, ini masyhur sekali ini, Pak. Ini hadis sendiri yang mengomentari ini. Salah seorang anak muda pekerjaannya menggali kubur. Sudah 7 tahun, Pak, menggali kubur, tinggal di kuburan karena orang miskin. Ini penggali kubur, cuma kesalahannya nih penggali kubur, Pak, karena orang miskin sekali. Setiap orang meninggal, begitu pelayat pulang, digali kembali ini mayatnya, Pak, tanpa sepengetahuan siapa-siapa. Digali untuk apa? Dicuri itu kain kafannya untuk dijual. Kan orang miskin, upahnya sedikit. Hampir seminggu ada orang meninggal di kota Madinah, pekerjaannya dia menggali, memakamkan, begitu pulang pokoknya dibongkar lagi, diambil kain kafannya, dijual. Sehingga suatu hari salah seorang gadis cantik, cantiknya itu perempuan, bu, cantiknya ini perempuan. Seandainya gadis itu duduk di kursi ini, di baja madapi gadis-gadis Makassar, cantiknya itu, Bu, allo memberi telu ingat mak bulu-bulu, keningnya saja tikung kiri tikung kanan, postur tubuhnya mirip gitarnya Romai Rama. Apa yang terjadi? Meninggal. Begitu meninggal, siapa yang melakukan pemakamannya? Pemuda ini. Selesai dimakamkan, pulanglah ini, Pak, nih, pulanglah pelayat. Malamnya digali, diambil itu kain kafannya untuk dijual. Tapi begitu ditelanjang ini mayat, di situ, Pak, naik libidonya, naik hasratnya untuk ini. Pemuda terpaksa memasukkan persenelan satu, Pak, sama mayat, digauli, apa sih namanya, diperkosa mayat. Apa yang terjadi, Pak? Tiap malam, sehingga mayat ini diberikan izin Allah, dia, Pak, dikembalikan ruhnya sesaat
untuk mengatakan kepada si penggali kubur, apakah kamu tidak takut engkau membuka semua saya punya pakaian, kain kapan, engkau memperkosaku? Bagaimana pertanggungjawabanmu nanti di hari kemudian? Dan bagaimana saya posisiku ini? Ada air manimu masuk di kemaluanku. Ketika itu Pak sadar, lagi-lagi rahmat masuk sama dia nih. Menangis tiap hari. Belum pernah ada tangisan sehebat ini anak muda nih. Sampai-sampai bengkak matanya Pak ini pemuda. Dalam riwayat, ini pemuda tidak bisa lagi melihat Pak. Saking tangisannya itu bertobat. Akhirnya pemuda ini saking takutnya dan ingin tobat, melangkahkan kakinya pergi ke Nabi. Bayangkan Pak, buta tapi bisa melihat rumahnya Nabi. Begitu sampai di depan rumahnya Nabi, tidak mau ketuk pintu, menangis saja. Tiba-tiba datang Umar bin Khattab, terenyuh, terharu, apa sih namanya, bersedih. Wahai anak muda, apa yang menyebabkan engkau menangis? Tapi ini anak muda tidak mau membalas, tidak mau merespon Umar. Selalu diusap-usap, Pak. Apa masalahmu sehingga kamu menangis, wahai anak muda? Tidak mau berkata-kata, Pak. Sehingga Umar ini termasuk ikut larut, menangis juga. Masuk ke rumahnya Nabi. Kata Nabi, kenapa kamu menangis, Umar? Ya Rasulullah, saya bersedih melihat anak muda di luar rumah. Itu anak muda menangis terus, tidak mau ngomong. Kata Nabi, suruh masuk. Begitu masuk, Bapak sekalian, apa kata Nabi? Napalece, wahai anak muda, apa yang menyebabkan engkau bersedih seperti itu? Kata anak muda ini, dosaku ya Rasulullah. Kenapa dosamu? Kata anak muda ini, tidak ada yang bisa menandingi besarnya dosaku. Kata Nabi, masa? Apakah kamu pernah melakukan syirik? Tidak. Apakah kamu membunuh? Tidak. Kata Nabi, sebut, saya bantu. Apakah dosamu sebesar gunung Uhud? Uhud itu, Pak, gunung Uhud, besarnya gunung Uhud 9 km melengkung begini, menyatu. Mana besar dosamu dengan gunung Uhud? Kecil gunung Uhud, kata itu pemuda. Mana besar dosamu dengan bumi? Kecil bumi ya Rasulullah. Heran ini Nabi. Mana besar dosamu dengan langit? Kecil langit. Kata Nabi, mana besar dosamu dengan pengampunan Allah? Langsung terdiam. Coba ceritakan. Diceritakan, Pak. Coba ini pemungkas ini ya, kita simak apa kata pemuda itu. Saya 7 tahun diupah menggali kubur, memakamkan orang di kubur. Suatu saat ya Rasulullah, salah seorang gadis meninggal, saya lucuti kain kafannya, saya gauli. Bayangkan mendengar seperti itu, Pak. Langsung berdiri Nabi. Berdiri Nabi, menghardik itu sang anak muda. Pergi kau dari sini, si laknat. Bayangkan, Pak, orang mau bertobat tapi diusir oleh Nabi. Jangan sampai turun azab. Nah, di sini baru Bapak tahu. Satu orang berbuat kemaksiatan, Allah itu menurunkan azab tidak begini. Seperti panah. Mana tadi itu si A melakukan? Tidak. Azab itu turun, satu orang melakukan, tapi dihamburkan kayak benih. Misalnya tsunami, Pak, di Aceh. Satu orang berbuat maksiat, tapi kena semua. Apa artinya? Semua kena. Orang baik kena, ahli sholat kena. Cuma ahli sholat itu kena
itu penggugur dosa baginya. Nah, di sini bedanya. Tetapi orang berdosa itulah azab. Pergilah engkau dari sini, jangan sampai turun azab semua kota Madinah kena. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Keluarlah anak muda ini, keluar oleng, tidak ada lagi jalan. Tambah berat rasanya ini si apa namanya ini, dosanya ini. Apa yang terjadi? Adami berdiri. Bisa nggak saya selesaikan sedikit lagi nih? Bisa nggak? Karena menarik sekali nih. Lanjut. Nah, ini pemuda Bapak sekalian, dia begitu hancur hatinya, dia sebenarnya mau pergi tobat. Makanya begitu diusir oleh Nabi, pergilah engkau dari sini. Dia pergi ke gurun Sahara, Pak. Tahu nggak itu gurun? Panasnya itu gurun sampai 70 derajat panasnya. Selalu berteriak di tengah gurun, ya Allah, kekasihmu itu tidak memberikan jalan untuk saya tobat. Kalau begitu, bakarlah aku di muka bumi ini. Yang penting engkau tidak membakarku nanti di ujung sana. Panasnya itu api, Pak. Nabi Adam meminta api sedikit di bumi ini, tidak dikasih. Cuma asapnya sedikit. Inilah yang kita pakai sekarang ini. Bagaimana lagi nanti api di sana? Apa yang terjadi? Dalam riwayat, kurang lebih 40 hari itu orang di gurun, Pak, selalu menangis menjerit-jerit. Cuma karena mungkin Allah memberikan contoh tauladan sehingga orang ini tidak mati. Apa yang terjadi? Turun malaikat Jibril kepada Nabi. Ya Rasulullah, Allah beri salam kepadamu. Kenapa engkau usir itu orang? Rahmatnya Allah ada sama dia. Mau tobat, terima tobatnya, ajar dia supaya menjadi ibrah, pelajaran. Sebanyak apapun dosa, kalau ujung-ujungnya itu bertobat, ternyata ada jalan. Nabi berdoa, diberikan petunjuk, sahabat disuruh, coba kamu arah ke sana dia, cari itu orang. Begitu, Pak, ditemukan itu orang yang tadinya itu orang gemuk, sekarang ini kayak tulang belulang, Pak, tapi masih hidup. Kamu dipanggil oleh baginda Nabi, dibawa, Pak. Begitu sampai di depan Nabi, diajar tata cara bertobat. Itu enaknya, Pak, ini orang Islam, Anda sendiri yang bertobat. Kalau pendeta itu namanya dibaptis, silakan kamu bayar, diampuni dosamu. Tapi kita ini kita yang langsung. Begitu selesai tobat, waktunya untuk sholat, Pak, sholat fardu. Nah, itu orang ditarik sama Nabi, persis di belakangnya Nabi berdiri. Begitu Rasulullah membaca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, aminnya ini melengking, amin, langsung roboh, meninggal. Meninggal ini si penggali kubur, Pak, ketika sholat. Setelah itu Nabi menyebut, diterima tobatnya ini penggali kubur. Coba Bapak sekalian, apa yang bisa kita simpulkan? Sebanyak apapun dosamu, yang penting satu saja, satu aja. Jangan syirik, jangan meyakini sesuatu, Pak, ada kekuatannya. Itu saja. Jangan meyakini bahwa ada kekuatan selain Allah nih, Anda selamat. Makanya kullu bani Adama, setiap anak cucu Adam khata'un, pasti berbuat dosa, pasti pernah berbuat maksiat. Jangankan kita, nabi-nabi saja itu pernah khilaf. Tetapi sebaik-baik dosanya orang diakhiri dengan tobat. Itulah sebabnya Bapak sekalian,
Jangan berhenti astagfirullah. Kita paham atau tidak paham, yang penting amba bawa nih, Anda sangat beruntung. Demikian Bapak sekalian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Ibu-ibu? Biasanya ibu-ibu banyak dosanya kalau tinggi suaranya sama suami, boleh? Ya. Oh, tidak ada ya? Kalau begitu kita berdoa karena sudah ditahu semua. Masya Allah, beginilah Pak, kalau Bapak selalu mendengar setiap tausiah, inilah artinya kita sudah tahu. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, terima kasih. Lagi sedikit waktu Pak ini untuk masuk hari terakhir. Ada yang itikaf di sini nggak? Ada yang itikaf nggak? Persyaratan itikaf itu bukan cerita-cerita dunia ya. Nggak boleh cerita, pokoknya di sini Pak, siapa tahu sebagai asbab sarana masjid ini Bapak terampuni dosa, luar biasa. Yang penting kalau sudah bercerita dunia, sudah berarti itu sulit mendapatkan itu jauhar rahmatnya. Mari Bapak sekalian, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin wa hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqai wa su'il qada wa samatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.